Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan melihat tadi Mas Awi pakem yang disebutkan tadi oleh Mas Seno akan berhasil begitu kalau melihat apa yang sudah rekam jejak dari pilkada-pilkada sebelumnya di Jawa Tengah. Apakah ini kemudian kembali akan mengulang? Walaupun kami tahu tadi P3 mengatakan sekarang juga masih terus berembuk, masih upaya konsolidasi internal, tapi akankah mengulang seperti konsolidasi ataupun juga koalisi pada gelaran pilkada sebelumnya di Jawa Tengah? Silakan Mas Awi. Ya, sejarah koalisi antara PDI dengan P3 itu di Jawa Tengah itu memenangkan kontestasi. Tentu ini kan menjadi catatan juga bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam membangun koalisi di Jawa Tengah. Apalagi kader kami sesuai dengan hasil survei itu masuk 3 besar ketika nama tertutup. Nah, tinggal sekarang bagaimana nanti simulasi yang akan dilakukan oleh masing-masing calon. Bahkan kalau kita lihat angka suara pernyataan terbukanya tetap di nomor 3 atas Yassin Maimun atau Gus Yassin. Ini menjadi modal bagi P3 untuk mendorong kadernya bisa ikut berkontestasi pada pilkada yang akan datang. Bangunan koalisi memang pakemnya yang paling ideal itu nasionalis dan religius. Dengan siapa? Toh partai-partai nasionalis itu banyak. Sejarah terbaru kita bersama dengan PDI bekerja sama secara politik di Jawa Tengah maupun juga di pemilu presiden. Tapi di daerah-daerah yang lain juga kita memiliki kerjasama dengan partai-partai nasionalis lainnya. Namun demikian semuanya akan ditetapkan melalui mekanisme internal partai yang insya Allah pada bulan Juli ini sudah finalisasi. Toh pendaftaran masih tanggal 27 sampai 29 Agustus. Karena mendaftar di awal ataupun berpasangan di awal itu tidak jaminan untuk memenangkan kontestasi. Terbukti dalam berbagai perhelatan pemilu baik pilkada maupun pilpres yang terbaru malah pasangan yang baru diumumkan terakhir justru yang memenangkan kontestasi. Di pilkada banyak efek kejut yang juga terjadi seperti di Jakarta dulu ketika Anies Sandi diumumkan justru dia yang memenangkan kontestasi. Semua tergantung mesin politik, semua tergantung dengan mesin partai politik, semua tergantung dengan mesin relawan dalam mendulang suara untuk memenangkan pasangan calon. Dan untuk P3 sudah jelas basisnya itu kalau kita lihat dengan 6 kursi P3 tersebar di sejumlah dapil dengan basis-basis pondok pesantren, dan apalagi di 5 besar itu ada kader P3 yang top of mind-nya bagus, bahkan pertanyaan tertutup pun luar biasa masih tetap di 3 besar konsisten. Baik, Mas Seno juga tadi sudah dikatakan kalau ingin meraih kemenangan dan juga menjadi penantang kuat dari geng Solo dari Pilkada Jawa Tengah, catatan dari Bang Yus tadi adalah selain menyolidkan basis akar rumput, tapi juga segera untuk bisa membangun awareness calon-calon tersebut di kalangan masyarakat, meningkatkan popularitas. Karena menurut hitung-hitungan ataupun juga menurut hasil survei sementara itu yang masih tertinggal dari kader-kader PDIP. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang saya sepakat dengan Mas Awi tadi bahwa kalau di pemilu itu belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi juga siapa cepat atau siapa yang terakhir dia dapat juga sangat mungkin. Logikanya bisa bervariasi tergantung situasinya. Tapi hari ini yang kami lakukan tentu adalah tahapan kami berada pada situasi pendalaman analisa, simulasi nama dan paslon, serta mempersiapkan konsolidasi mesin politik partai bersama seluruh 3 pilar kekuatan partai. Itu yang kami lakukan hari ini. Kenapa? Karena memang kami harus bertanggung jawab dalam kemudian memunculkan nama siapapun itu yang akan kami dorong. Bahwa secara kesejarahan kami membentuk poros kerjasama politik nasionalis religius di berbagai tempat dan terbukti efektif itu adalah fakta. Apakah kemudian nanti akan terjadi misalnya komposisi politik yang sama? Saya rasa komunikasi politik yang dilakukan oleh semua partai hari ini sangat memungkinkan apapun itu untuk terjadi. Yang pasti kami tidak berani main-main. Pemilu ini meskipun hari ini ada logika baru yaitu pilkada serentak yang mendorong logika publik bahwa ini adalah masalah menang-menangan, mix and match. Tapi kami rasa bahwa ini bukan sekedar itu. Ada hal yang lebih serius. 5 tahun ke depan tantangannya juga beragam. Dan setelah dilantik, setelah menang nanti akan melakukan apa? Nah, kalau tidak ada rekam jejak memimpin pemerintahan baik di eksekutif, legislatif atau di lembaga pemerintah lain yang mumpuni, tidak ada kemudian program jelas yang pernah dilakukan, saya rasa itu kan juga akan berbahaya bagi masyarakat yang menempati daerah tersebut, termasuk di Jawa Tengah.
kami ingin meneruskan prestasi baik yang telah terjadi, hubungan baik antara PDI Perjuangan dengan Jawa Tengah selama ini, dengan menyodorkan calon terbaik yang kami miliki. Kami memang belum punya kemudian memasang atribut, banner, baliho, atau apapun, karena keputusan PDI Perjuangan bersifat kolektif kolegial, bersifat sebagai satu kekuatan kolektif. Nanti pada saat namanya sudah mengerucut, semuanya akan bergerak jauh lebih masif, pilkada nanti akan semakin meriah. Saya rasa itu, Pak. Baik, Mas Seno. Terakhir juga mungkin penutup dari masing-masing narasumber, ada Bang Yus dan juga Mas Hensat. Bang Yus terlebih dahulu. Silakan Bang Yus. Ya, jadi yang sekali lagi yang harus diingat bahwa per hari ini peta politik di Jawa Tengah itu masih sangat cair, masih belum ada kandidat yang berhasil mengungguli secara dominan begitu ya, baik itu yang berasal dari Geng Solo ataupun dari PDIP, dari P3, dan itu masih sangat berpeluang untuk berubah ke depannya gitu. Yang harus dicatat juga di sini adalah bahwa ada korelasi antara tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dengan mereka yang diasosiasikan sebagai orangnya presiden gitu, all president's man gitu, baik Mas Kaisang ataupun Pak Ahmad Lutfi seperti itu. Dan ini tentu harus jadi catatan juga bagi PDIP, bagi P3 ataupun partai-partai lainnya yang ingin menantang atau bertarung melawan Geng Solo ini, bahwa faktor Jokowi ini tidak boleh diabaikan. Namun tadi seperti saya memberikan catatan, kalau sebelumnya kandang banteng ini bisa cukup diobrak-abrik gitu ya, di Pilpres kemarin, nanti kan Presiden sudah tidak lagi menjabat, tentu akan ada perhitungan yang berbeda gitu, mengenai seberapa kuat efek Jokowi ini terhadap kandidat yang mereka dukung. Tapi sekali lagi, peta politik Jawa Tengah masih cair, masih ada kesempatan bagi banyak calon dan dari partai-partai lain untuk terus membangun elektabilitasnya. Demikian Mbak Putri. Baik Bang Yus, terakhir Mas Hensat. Ya, sebetulnya justru menarik adalah bagaimana quote-unquote ya, persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, khusus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadi ada dua nama yang memang kuat dan dekat dengan Pak Jokowi, Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang tentunya. Tapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga punya nama kuat, yaitu Pak Sudaryono. Dan kalau tiga nama ini muncul, akan sulit sekali nih buat dipasangkan, karena Pak Lutfi apakah mungkin berpasangan dengan Pak Sudaryono, sementara Pak Daryono desas-desusnya memang disiapkan oleh Prabowo Subianto maju sebagai calon gubernur. Nah, ini akan menarik sekali dilihat kira-kira siapa yang kemudian akan didorong oleh rezim. Apakah sementara ini jagonya Pak Jokowi atau Geng Solo, atau mempersilahkan Pak Prabowo jagoannya menantang jagoan PDI Perjuangan. Hal ini sama juga dengan yang terjadi di Jawa Barat dan Jakarta gitu misalnya. Ada keinginan dari Gerindra untuk mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta, sementara Golkar itu inginnya Ridwan Kamil menjaga Jawa Barat gitu ya. Sementara Pak Jokowi juga belum menentukan kira-kira siapa jagonya yang akan dimunculkan di Jakarta. Makanya kita geser sedikit, mungkin juga ada jalan ketiga yang diambil di Jakarta. Tidak Ridwan Kamil, tidak Anies Baswedan, tapi ada nama-nama baru yang masuk di Jakarta. Nah, ini sama juga, kita bisa lihat nanti di Jawa Tengah, kira-kira akan condong kemana rezim, ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo. Walaupun pendaftaran dikuasai oleh Pak Jokowi karena masih presiden, tapi nanti pas pencoblosan Pak Prabowo yang jadi presiden. Nah, ini kita lihatlah nanti bagaimana Jawa Tengah. Baik, menarik sekali. Tapi terima kasih Mas Hensat, terima kasih Bang Yus, terima kasih Mas Alwi, terima kasih Mas Seno juga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini.